إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Al-Arba'in Al-Qalbiyah. Kita sampai di pembahasan tentang doa Al-Qurab. Namun sebelumnya berkenaan dengan kalimat anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Kalau kemarin dulu saya menerjemahkan Rabi al-Qalbi itu dengan musim semi hatiku. Kemudian setelah itu saya baca Al-Fawaidnya Ibnul Qayyim. Di Al-Fawaid Ibnul Qayyim menjelaskan bahasanya Rabi' di situ artinya hujan. Kemudian kemarin kita baca di sini di Al-Arba'un Al-Qalbiyah, Rabi' nampaknya dimaknai dengan musim semi. Ada dua kutipan yang dibawakan oleh Syekh Munajjid. Di kutipan yang pertama beliau sampaikan wa ja'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa huwa ibaratun anil farah. Rabi' itu artinya al-farah, gembira. Kemudian dihubungkan dengan li'anal insan yarta'u qalbuhu fi rabi' minal azman. Rabi' di sini kan jelas musim semi. Fi rabi' minal azman. Zaman yang rabi', musim semi. Di sana hati itu yarta'u. Rota'a itu maknanya bersenang-senang, makan, minum gitu. Yarta'u qalbuhu fi rabi' minal azman. Wa kama anna rabi' sababu dhuhuri asar rahmatillahi wa iyal ardi ba'da mautiha. Ini berarti rabi'nya adalah musim semi, ya kan? Rabi' musim semi adalah sebab munculnya jejak rahmat Allah Ta'ala dan hidupnya tanah, yaitu gemburnya tanah setelah gersangnya. Maka dari At-Tibi, kemudian Mirqatul Mafatih itu Mula Al-Qari, itu Rabi dimaknai dengan musim semi. Demikian juga kutipan dari Syaukani, as'aluka an taj'alal Qur'an karabi' alladhi yarta' fihi al-hayawan. Supaya kau jadikan Al-Quran itu karabi' seperti musim semi, yang di musim semi itu hewan-hewan itu bersenang-senang, makan karena tumbuh-tumbuhan menghijau gitu. Tapi kalau di fawaidnya Ibnul Qayyim, beliau menyampaikan ketika menjelaskan hadis Qurab, saya bacakan, wa qauluhu anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Ar-rabi' al-matar alladhi yuhyil arda. Rabi' itu hujan yang menghidupkan atau membuat subur tanah. Syabahal Qur'ana bihi li hayatil qulubi bihi. Ya, maka Nabi serupakan Al-Quran bihi dengan hujan untuk kehidupan, karena hidupnya hati dengannya. Demikian juga Allah serupakan Al-Quran dengan Al-Matar. Allah serupakan Al-Quran dengan bil-matar, dengan hujan. Maka
kesimpulan sementara ya, bisa kita katakan ya, Rabi' al-Qalbi untuk dari sisi terjemah itu ada ya, dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, Rabi' artinya musim semi, temannya musim panas, musim gugur, musim panas, musim dingin, musim gugur, ada Rabi' musim semi. Dan ini ya, tadi kita lihat itu adalah penjelasan dari Syaukani di mana itu Tuhfatul Dzakirin, Mola Al-Qari di Mirqatul Mafatih, demikian juga At-Tibi di Syarah Al-Mishkat. Namun ada pendapat yang kedua mengatakan Rabi artinya al-matar, hujan yang menjadi sebab suburnya tanah. Ini Ibnul Qayyim di Al-Fawaid. Sementara kesimpulannya demikian. Mana yang rajih dan seterusnya itu perlu lebih lanjutnya. Kemudian wa nur sadri, dan ya Allah jadikanlah Al-Quran cahaya dadaku, yang terang di hatiku cahayanya, yang dengannya aku bisa membedakan al-haq dengan yang lain. Asy-Syaukani rahimallahu ta'ala menyampaikan, sa'alahu, seorang hamba meminta kepada Allah agar Allah jadikan Al-Quran pemberi cahaya untuk basirah mata hati. Dan nur cahaya adalah sumber kehidupan. Dengan cahaya terwujudlah penghidupan para hamba. Ibnu Qayyim mengatakan, ini kutip dari Fawaid, berarti tentang Rabi' itu maknanya hujan dari Ibnu Qayyim diketahui oleh penulis, namun beliau tidak memakai pendapatnya Ibnu Qayyim. Lama kana asadru, Ibnu Qayyim mengatakan karena dada itu lebih luas daripada jantung, maka cahaya yang alhasil yang terwujud lahu bagi dada akan mengalir berjalan minhu dari dada ilal qalbi ke jantung. Li'annahu qad hasala lima huwa awsa' minhu. Li'annahu qad hasala, karena terjadi lima huwa awsa', sesuatu yang lebih luas daripada dia. Walam makana hayatul badani, dan dikarenakan kehidupan badan dan anggota tubuh seluruhnya dengan hidupnya hati, maka kehidupan itu akan berjalan minhu dari hati ila sadri ke dada, kemudian ke anggota badan. Maka sa'ala al-hayata lahu, maka seorang hamba meminta kehidupan bagi hati bi-rabi', dengan Rabi'. Rabi' kalau dari Ibnul Qayyim artinya hujan. Dengan hujan alladzi huwa maddatuhu, yang merupakan sumber al-hayat, sumber kehidupan. Ya, maka berarti di sini minta cahayanya ke dada. Kenapa dada? Ya karena jika dimintakan ke dada otomatis sampai ke hati. Maka dari dada yasri minhu ilal qalbi. Namun setelah hati itu hidup, maka hidupnya itu akan berimbas ke dada, kemudian berimbas ke seluruh anggota badan yang lain. Wajala husni, dan hilangnya kesedihanku. Aiddahab, hilangnya kesedihanku. Wazawalahu, dan hilangnya kesedihan dari hatiku.
maka hamba meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran untuk kesedihannya kaljila, seperti al-jila alladhi yajlu at-tubu' wal asdiyah. Kita cek mana jila. Ya, jila untuk ya ini enggak ada yang pas. Namun ada kosakata at-tubu'. Ya, jila jelas satu hal yang artinya membuat jelas, terang. Alladhi yajlu yang membuat jelas, at-tubu'. Tubu' jamak dari tiba'. Tiba' artinya bisa kotor yang sangat, bisa karat, bisa kejelekan dan aib. Ya, kaljila seperti pembuat penghilang keburukan atau yang membuat bersih, membuat terang. Yajlu at-tuba' menghilangkan kotoran yang sudah parah, wal asdiyah dan menghilangkan karat. Wa dhahaba hammi dan hilangnya kegalauanku. Maka hamba meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kegalauannya, wa ghammihi dan keresahannya, liyakuna supaya seperti obat yang mencabut habis sampai ke akar-akarnya ada penyakit dan mengembalikan badan pada kesehatannya dan kondisi normalnya. Dalam riwayat yang lain, dhahaba hammi wa ghammi. Maka di sini disebutkan tentang huzn, ham dan gham. Apa beda di antara tiga kosakata tersebut? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di Al-Fawaid, dikarenakan huzn, ham dan gham itu kebalikan dari kehidupan hati dan bersinarnya hati, maka hamba meminta ayakuna dhahabuha, hilangnya itu dengan Al-Quran. Fa inna ahra alla ta'uda, karena tiga hal tersebut ahra lebih layak untuk tidak kembali jika dihilangkan dengan Al-Quran. Amma idza dhahabat bi ghairil Quran, adapun jika kesedihan, kegalauan, kecemasan itu hilangnya dengan selain Al-Quran, min sehatin, hilangnya karena badan itu sehat, atau dunia, atau pangkat dan kedudukan, istri atau anak, maka tiga hal tersebut ta'udu bidhahabi dzalika, maka akan hilang dengan hilangnya hal itu, hilangnya dunia, hilangnya anak, maka akan kembali datang kesedihan, kegalauan dan keresahan. Maka hal yang tidak disukai yang datang kepada hati itu jika berkaitan dengan masa lalu, maka akan menimbulkan al-huzna, kesedihan, menimbulkan huzn. Jika itu masa depan, menimbulkan al-ham. Wa in kana min amrin hadirin, jika itu kondisi sekarang, menimbulkan al-gham. Itu beda huzn,
ham dan gham, semuanya adalah keresahan hati. Jika hati itu resah karena sesuatu yang sudah terjadi, namanya huzn. Bahasa kita sedih. Kalau itu sesuatu yang belum terjadi, namanya ham. Bahasa kita cemas, resah, cemas ya, cemas, khawatir, takut. Kalau itu sekarang, itu namanya gham. Mungkin ya cemas atau yang lainnya. Cemas, resah. Abu Hilal Al-Askari rahimahullah ta'ala mengatakan perbedaan antara ham dan gham, ada yang menjelaskan gham itu sesuatu yang hal yang membuat susahnya hati namun orang tidak mampu menghilangkannya. Semacam susah hati karena matinya orang yang dicintai. Sedangkan alham adalah susah hati karena faktor hal yang mampu untuk dihilangkan, kal iflasi matalan, macam bangkrut misalnya. Dan hal ini dikuatkan firman Allah Ta'ala ketika mendeskripsikan penduduk surga, penduduk neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar darinya, dari neraka, min ghammin, dari kesusahan di neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Fa'inna, makasnya mereka, lam yakun, tidaklah mereka mampu menghilangkan adab yang ada pada mereka. Ini pendapat pertama tentang beda gham dan ham, dikuatkan dengan al-hajj. Maka gham itu sesuatu yang mampu manusia untuk menghilangkannya. Ya, faktor yang membuat sedih, resah, cemas, namun orang itu mampu menghilangkannya. Pendapat yang kedua, ham itu adalah sesuatu sebelum terjadinya perkara. Dan gara-gara alham, maka alham itu mengusir rasa kantuk dan tidur, jadi nggak bisa tidur. Sedangkan gham itu setelah terjadinya satu perkara dan itu menyebabkan tidur. Sedangkan huzan, maka itu kesedihan untuk sesuatu yang telah luput, telah berlalu. Mafata, sesuatu yang luput, yang sudah lewat. Ya, maka penjelasan Ibnul Qayyim itu sama dengan ini, pendapat yang kedua ini. Ham sebelum terjadi, masa depan. Gara-gara memikirkan ya, hal yang menyebabkan ham, orang tidak bisa tidur. Kalau gham itu sudah terjadi, artinya sekarang sedang terjadi. Tapi kalau gham itu di sini disampaikan ya jelibun naum, itu bikin orang ngantuk. Udahlah, tinggal tidur saja. Bisa lelap tidur. Sedangkan huzan untuk sesuatu yang belum terjadi. Wa hadza kulluha, dan ini semua tempatnya di hati. Maka hamba meminta kepada Allah untuk hatinya beberapa hal, ya, agar Allah jadikan Al-Quran sebagai musim semi atau hujan untuk hatinya, cahaya untuk dadanya, sehingga yarta, dia bisa bersenang-senang dalam taman Al-Quran, sehingga maka terwujudlah darinya sumber kehidupannya, kemudian hilangnya kesedihan, kemudian perginya kegalauan dan keresahan, maka hilanglah semua hal yang mengeruhkan kehidupannya. Fi maratihi al-wasimah, di tempatnya yang indah. Marati berarti marta, tempat bersenang-senang, al-wasimah yang indah. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis di atas, siapa yang membaca doa di atas, Allah akan hilangkan hamnya, galaunya, sedihnya, dan Allah ganti dengan gembira. Sehingga tidak ada seorang pun yang lebih gembira dengan sesuatu dibandingkan orang yang beriman, bergembira dengan Al-Quran dan iman. Dikatakan oleh Ibnu Sunni,
Dan hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Abu Musa bihi walafzu dengan redaksi siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas dalam keadaan mencari isinya, Allah akan hilangkan sedihnya dan Allah akan panjangkan gembiranya. Maka ada yang menyampaikan, wahai Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya? Atau tadi wa atala farahahu, dan Allah akan panjangkan gembiranya. Ini sampai di sini kutipan dari riwayat Ibnu Sunni. Kemudian lanjutannya hadis, maka ditanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah kami mempelajarinya? Faqal, Nabi mengatakan iya, yang bari sepatunya bagi siapa saja yang mendengarnya mempelajarinya. Fafihi, maka isi hadis ini adalah motivasi untuk mempelajari doa ini dan mengamalkannya ketika sedih, ketika ada galau, dan ketika ada sesuatu yang membuat resah. Dan sesungguhnya siapa yang melakukan hal itu, Allah hilangkan darinya apa yang dijumpai di hatinya, dan Allah ganti galaunya, keresahannya dengan kegembiraan, sehingga dia mendapatkan dua hal yang istimewa. Yang pertama, hilangnya apa yang tidak dia sukai dari hatinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu minal farah bihi, yaitu kegembiraan. Wathamata, dan di sana ada keistimewaan yang ketiga, yaitu Al-Quran bukan yang lainnya menjadi rabi, musim semi atau hujan untuk hatinya. Lantas hati itu hidup dengannya, wa yastaniru, dan bercahaya terang, bihudahu, dengan petunjuknya, dengan petunjuk Al-Quran, fala yadillu wala yashqa, sehingga dia tidak tersesat, tidak pula sengsara. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini, hadis yang agung ini memuat sejumlah hal berkenaan dengan pengetahuan, tauhid, dan penghambaan. Di antaranya, orang yang berdoa dengan doa yang ada dalam hadis ini membuka permintaannya dengan ucapan, sesungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu. Ya, hamba, anak dari hambamu di sini mencakup ma fauqahu min abaihi, semua nenek moyang yang ada di atasnya. Demikian juga semua ibunya sampai ke bapak dan ibu seluruh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Maka dalam kalimat ini ada tamalluk. Tamalluk itu kalau di dunia makhluk artinya cari muka. Cari muka bahasa Arabnya tamalluk. Ini dalam tanda kutip cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istijda'un baina yadayhi, artinya meminta bantuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kata-kata istajada artinya tolabul ma'unah, meminta bantuan. Meminta bantuan di hadapan Allah dan pengakuan di hadapan Allah bahasanya dia adalah hambanya Allah dan semua nenek moyangnya adalah hambanya Allah, dan hamba itu tidak punya selain pintu tuannya dan karunia tuannya, kebaikan tuannya, dan bahasanya tuannya jika tidak mempedulikannya dan membiarkannya, maka hamba itu akan binasa. Tidak ada satupun yang bisa memberikan tempat baginya, tidak ada satupun yang empati kepadanya, bahkan akan hilanglah a'dhamu dhai'atin, sumber penghidupannya yang paling besar. Maka
Maka di bawah pengakuan ini, maka di balik pengakuan ini ada makna. Jadi ini abduka dan seterusnya itu mengandung makna sesungguhnya aku membutuhkanmu. Aku selalu membutuhkanmu ya Allah dalam sekejap mata. Tidaklah aku tidak membutuhkanmu meskipun hanya sekejap mata. Dan tidak ada bagiku zat yang aku berlindung kepadanya dan aku minta perlindungan dengannya selain Rabbku. Alladzi ana abduhu, yang aku adalah hambanya. Wa fi dhimni dzalika, dan di balik hal tersebut terdapat pengakuan ya bahasanya dia itu adalah marbubun, yaitu diatur atau dipelihara, mudabbar diatur, mendapatkan perintah dan larangan. Wa inama yatasarrafu, bisa melakukan hamba itu bisa melakukan tindakan bihukmul ubudiyah, dengan status sebagai hamba, bukan dengan status al-ikhtiyar li nafsihi, pilihan ada bagi dirinya, karena bukan inilah sifat seorang hamba atau budak. Namun ini adalah sifat raja dan orang merdeka. Adapun hamba atau budak, fata'rifuhum ala mahdil ubudiyah, maka engkau mengenali mereka murni menghamba. Fahaula, maka mereka adalah abidu ta'ah, para hamba ketaatan. Al-mudhafuna ilaihi subhanahu, yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, sehingga hamba-hambaku engkau tidak punya, engkau wahai iblis tidak punya kuasa atasnya. Demikian juga firman Allah ta'ala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi haunan, dengan ketawaduan. Wa fihi aidan, di kalimat ini juga terkandung makna aku tidaklah melakukan tindakan dalam apa yang kau berikan kepada aku berupa hartaku dan diriku kecuali dengan perintahmu. Sebagaimana budak itu tidaklah melakukan tindakan kecuali dengan izin tuannya. Dan bahasanya aku tidaklah memiliki untuk diriku mengatur bahaya ataupun manfaat, kehidupan, kematian, kehidupan, tidak pula nusyuran, bangkit atau kumpul di padang mahsyar. Nasihati biadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Artinya engkaulah yang mengatur diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Tidaklah aku mengatur terhadap diriku sendiri. Dan bagaimanakah yakunu lahu fi nafsihi tasarrufun, hamba itu punya hak untuk mengatur pada dirinya. Man, seorang hamba yang dirinya ada di tangan Tuhannya dan tuannya, dan ubun-ubunnya ada di tangannya, dan hatinya di antara dua jemari, di antara jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mautuhu, hidupnya, matinya, kehidupannya, sa'adatuhu, kebahagiaannya, kesengsaraannya, afiatuhu, keselamatannya dan bencananya, seluruhnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa ilal abdi minhu syai', tidak ada bagi hamba darinya sedikit pun. Bahkan dia dalam genggaman sayyidihi, tuannya, at'afu, lebih lemah dibandingkan seorang budak yang lemah, hakir, yang hina, yang nasihatuhu, yang ubun-ubunnya di tangan seorang penguasa qahir yang suka memaksa, yang memilikinya di bawah pengaturannya dan pemaksaannya. Adulan fiya qada'uka, adil semua ketetapanmu untukku. Maka qada di sini mencakup semua ketetapan Allah untuk hambanya dalam semua sisinya.
Itu ketetapan dan takdir berupa kesehatan atau sakit, kaya, fakir, rasa nikmat, rasa sakit, kehidupan, kematian, ukubah, hukuman, watajawusun dan pemaafan dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan adalah usaha tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa in tusibhum sayi'atum bima qaddamat aydihim, dan jika kejelekan itu menimpa mereka bima qaddamat aydihim, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, fa innal insana lakafur, sungguh manusia itu sangat ingkar. Maka semua yang yuqta, yang ditetapkan terjadi pada hamba, itu satu hal yang adil pada hamba. Ini kiat di antara kiat penting supaya hilang galau. Itu adalah yakin bahasanya semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adil. Atau dalam bahasa lain di tempat kita yang biasa kita dengar, semua yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kita. Allah tidak zalim dengan kita. Nah, itu kiat untuk kiat supaya kita bisa plong menghadapi hal yang membuat sedih, hal yang membuat resah, yang membuat galau, berbagai hal dalam hidup ini. Karena setiap hari kita menjumpai hal-hal semacam itu yang membuat sedih, membuat resah, membuat galau. Di antara kiat penting dalam hal ini adalah kesadaran-kesadaran yang ada di balik kalimat-kalimat doa ini. Di antaranya tadi, aku adalah hambamu, anak dari hambamu, sampai ke ada. Maka kita itu seperti budak di hadapan Allah, itu sebagai gambaran kita itu seperti budak di depan Tuhannya. Ini adakah kemudian budak yang protes sama tuannya, suruh sana, suruh ke sana, kerjakan ini, kerjakan itu? Tidak ada. Maka di antara kiat supaya kita tidak sedih, tidak mudah galau, tidak mudah resah, jika ada hal-hal musibah, masalah yang bikin resah, maka kita katakan, saya ini hamba Allah yang menjalani takdirnya dan dijalani biasa saja. Dijalani biasa saja, mengalir seperti biasanya. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan ketentuan-ketentuan Allah itu seperti budak dengan ketentuan tuannya. Nah, setelah itu diperkuat lagi, nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Artinya kita pasrah total kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pasrah total dengan ketentuan Allah, dilanjutkan dengan adlun fiya qadabuka. Semua takdir, semua garisan takdir yang Allah berikan kepada kita itu adil, tidak zalim. Kita hamba tidak punya hak untuk protes, tapi yakin itu adil. Tidak boleh terbetik dalam diri kita ini zalim. Saya harus protes, saya protes sama Allah. Maka itu yang bikin galau itu tidak habis-habis, tidak hilang-hilang. Kalau kita merasa ini zalim, kita merasa saya harus protes sama Allah. Kenapa Allah memberikan saya masalah semacam ini? Kenapa Allah menimpakan saya takdir seperti ini? Itu nanti galaunya tidak akan selesai, sedihnya tidak akan selesai.
yang bikin gala itu selesai, bahkan tadi nanti hilang dan tidak akan kembali, itu manakala ada kesadaran semacam ini. Apa yang Allah takdirkan, masalah yang Allah berikan pada kita, problem hidup yang ada mengitari kita, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak zalim dengan itu semua. Allah mau ngasih sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu adil. Dalam pemberian Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Nanti cepat apa? Kemudian as'aluka bikulli ismin huwalaka dan seterusnya. Ini tawasul kepada Allah dengan nama-namanya seluruhnya yang diketahui oleh hamba dan yang tidak diketahui. Wa hadhi ahabul wasaili. Maka ini sarana yang paling disukai, karena ini adalah wasail atau wasilah yang paling Allah sukai, karena ini diwasilah dengan sifat Allah dan perbuatan Allah, dan sifat dan perbuatan Allah adalah madlul, kandungan dari nama-nama Allah, karena setiap nama mengandung sifat. Dan dalam bahasa Arab termasuk sifat itu perbuatan. Yang ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, sifat dalam bahasa Arab itu, kalau dalam bahasa Indonesia pertama ya sifat itu ada malas, ada rajin, dermawan gitu. Kemudian perbuatan itu dalam bahasa Arab termasuk sifat, berjalan, duduk, misalnya kalau manusia ya sifat manusia itu kalau dalam bahasa Arab mencakup 3. Yang pertama sama dengan sifat dalam bahasa Indonesia, malas, orangnya ceria, atau dermawan atau pelit, itu sifat, karakter. Yang kedua perbuatan. Ini maka kalau pakai dalam sudut pandang bahasa Arab, termasuk sifat manusia, berdiri, berjalan, jongkok, berlari, tidur, melek, dan seterusnya. Kemudian ya apa yang berkenaan dengan dirinya, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya gigi, punya ini dan seterusnya. Itu semua 3 hal ini untuk manusia ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan sebutan sifat. Dan semua nama Allah mengandung sifat. Maka sifat Allah itu adalah madlul asma'i, kandungan dari nama Allah. Ini anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Ini Ibnul Qayyim ini ngutip Ibnul Qayyim panjang. Rabi adalah al-matar, hujan yang yuhyil arda, menghidupkan tanah. Yang dimaksud menghidupkan tanah adalah membuat tanah menjadi gembur. Ya, maka Nabi serupakan Al-Quran bihi dengan hujan, karena hidupnya hati bihi dengan Al-Quran. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan Al-Quran bil matar, dengan hujan. Dan Allah gabungkan antara air yang terwujud dengannya kehidupan dan cahaya yang terwujud dengannya terang, wat israq, dan bercahaya. Ya, di sini antajal Quran rabi'a qalbi, ini air, wa nur sadri, dan cahaya dadaku. Maka digabungkan antara air yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya yang merupakan sumber terang. Sebagaimana Allah kumpulkan 2 hal ini di firman-Nya, anzala minas samai, Allah turunkan dari mendung, ma'an, air hujan, fasalat audiyatum biqadariha, maka lembah pun mengalir biqadariha, dengan ukurannya. Maka ada istilah dalam bahasa Arab itu lembah mengalir, artinya lembah yang penuh dengan air hujan itu disebut dengan lembahnya mengalir.
Padahal maksudnya yang mengalir adalah air yang lewat di lembah. Fahtamala sailu zabata rabia, maka sail itu aliran air hujan itu membawa zabadat rabia. Buih rabia yang ada di atas, wa mimma yuqaduna alaihi finnar, dan sesuatu yang akan dinyalakan di dalam api, ibtigha'a hilyatin, karena mencari perhiasan, au matain atau barang, zabadun mithluhu, buih semisal itu. Makna ayat ini di tafsir As-Sa'di, saya ingin bacakan dari tafsir As-Sa'di. Allah serupakan hidayah yang Allah turunkan pada Rasulnya bagi kehidupan hati dan jiwa dengan air yang Allah turunkan, air hujan yang Allah turunkan untuk kehidupan berbagai macam hal. Dan Allah serupakan manfaat luas yang banyak yang ada dalam hidayah. Wasyabah, dan Allah serupakan mafil huda, hidayah, kandungan hidayah berupa manfaat yang luas yang banyak yang menjadi kebutuhan vital para hamba, diserupakan dengan manfaat luas yang vital yang ada di balik hujan. Dan Allah serupakan hati yang membawa hidayah, dan bertingkat-tingkatnya hati diserupakan dengan audiyah, dengan lembah yang mengalir padanya as-sail, aliran air hujan. Maka ada lembah yang besar yang bisa menampung banyak air. Maka seperti itulah hati yang besar menampung banyak ilmu. Ada lembah yang kecil hanya bisa menampung sedikit air, seperti hati yang kecil yang hanya cukup untuk sedikit ilmu, dan seterusnya. Wasyabah, dan Allah serupakan ma yakunu fil qulubi, isi hati berupa syahwat dan subhat, keinginan-keinginan maksiat dan racun-racun pemikiran, pada saat kebenaran itu sampai padanya, diserupakan dengan buih yang ya'lul ma'ah, yang berada di atas air, yang berada di sisi atas air. Demikian juga wa ya'lu, dan berada di atas ma yuqadu alai an-nar, sesuatu yang akan dinyalakan api padanya, berupa perhiasan yang ingin dibersihkan dan dibentuk. Maka itu semua terus menerus di atas air, mengapung dan keruh sampai hilang dan lenyap, dan tersisalah yang bermanfaat untuk manusia berupa air yang jernih dan perhiasan yang murni perhiasan. Maka demikianlah subhat dan syahwat, hati terus menerus membencinya, dan seorang pun berupaya memeranginya dengan berbagai macam bukti yang benar dan keinginan dan tekad-tekad yang kuat, sampai subhat dan syahwat itu hilang dan lenyap, dan hati tetap dalam keadaan khalisan, murni, sofian, jernih. Tidak ada padanya kecuali yang manfaat bagi manusia berupa pengetahuan tentang kebenaran dan
mengutamakannya dan minat dengan kebenaran, maka kebatilan itu akan hilang dan lenyap, maka kebatilan itu akan pergi dan dihancurkan oleh kebenaran. Maka fasalat udan biqadariha fatamala sailu zabata rabia maknanya di tafsir Ibnu Katsir, maka sail aliran air hujan itu membawa semua apa yang ada di lembah berupa kayu dan sebagainya. Itu zabata rabia wa mimma yuqadu alaihi finnar. Dan yang dimaksudkan adalah emas, perak, perhiasan, barang-barang, tembaga dan besi. Maka anuhas, tembaga dan besi itu kotor, maka Allah jadikan permisalan kotornya dengan buih air. Adapun yang manfaat bagi manusia adalah emas dan perak. Adapun yang manfaat bagi bumi adalah air yang diserap oleh tanah kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka demikianlah permisalan amal saleh itu abadi untuk pelakunya dan amal kejelekan yang akan lenyap dari pelakunya sebagaimana hilangnya buih. Maka demikianlah hidayah dan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengamalkan kebenaran, kebenaran itu akan menjadi miliknya dan abadi sebagaimana abadi semua yang bermanfaat bagi manusia di bumi ini. Wakadzalika demikian juga besi tidaklah mampu dari besi dibuat pisau ataupun pedang sampai dimasukkan ke dalam api, lantas api membakar dan menghilangkan kotorannya. Setelah dibakar di api maka keluarlah besi ini jadi bagus dan bisa diambil manfaatnya. Kemudian fatadhammana du'a'u, maka doa ini mengandung permintaan agar Allah menghidupkan hati dengan Rabi'il Quran, dengan air hujan Al-Quran, dan supaya Allah menerangi dada dengan Al-Quran, sehingga di hati itu terkumpul dua hal, kehidupan dan cahaya. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang yang mati lantas kami hidupkan, lantas kami jadikan baginya cahaya yang dia pakai untuk berjalan di tengah-tengah manusia, seperti orang yang permisalannya dalam kegelapan yang tidak bisa keluar darinya. Sekian kutipan panjang dari Al-Fawaid. Pembahasan atau permasalahan apa yang dikatakan oleh seorang perempuan jika ingin berdoa dengan doa yang ada dalam hadis ini. Apakah mengatakan sebagaimana apa adanya di redaksi hadis, Allahumma inni abduka, padahal dia kan bukan abd karena dia perempuan, wa ibnu abdika wa ibnu amatika, ataukah yang tepat Allahumma inni amatuka bintu abdika bintu amatika? Ini kalau sering disebut kalau di masyarakat kita ini sering ditanyakan, apakah doa yang ma'thur itu boleh? Apakah doa yang ma'thur yang ada di Al-Quran atau hadis itu boleh disesuaikan? Ataukah kalau doa itu ma'thur ya sudah begitu apa adanya? Jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, sepatutnya kalau perempuan yang baca doa di atas mengatakan Allahumma inni amatuka bintu abdika bintu amatika, itu yang lebih baik dan lebih bagus. Meskipun kalau dikatakan abduka ibnu abdika
maka tetap ada makhotnya, tetap ada solusinya dalam bahasa Arab. Ada solusinya dalam bahasa Arab. Kalafdz zauji seperti lafadz zauj. Zauj dalam bahasa Arab bisa istri, bisa suami. Ya, maka nanti bisa dicarikan solusi. Abdun itu dalam bahasa Arab bisa budak laki-laki, bisa budak perempuan. Mungkin demikian. Seperti pembahasan tentang doa jenazah, apakah disesuaikan? Nanti kalau ini perempuan, Allahumma filaha warhamha. Nanti kalau ini banyak, Allahumma firlahum warhamhum afi wa'fu anhum. Atau dibuat paten saja. Maka ya idealnya disesuaikan. Lebih bagus disesuaikan. Kalau banyak jenazah yang disolatkan, ya Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, namun seandainya terutama solusi untuk yang nggak bisa bahasa Arab, ini jadi problem nih. Ngapalnya banyak. Itu susahnya kalau nggak bisa bahasa Arab. Itu doa jenazah itu juga repot. Allah maghfir lahu, nanti Allah maghfir laha. Jenazahnya banyak, Allah maghfir lahum. Jenazahnya 2, repot ini. Mati. Kenapa, Mas? Enggak, saya pakai. Oh, kesenggol. Maka kalau repot ngapalnya banyak, ya semuanya dibuat baku. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Semuanya hu, kemudian kita kasih solusi makhot dari sisi bahasa Arab. Makhotnya itu sebagaimana kata penulis buku Sunnah Said Sabiq, silakan dibaca, dibuat baku hu al-maghfir lahu, semuanya dibuat firlahu warhamhu, semuanya dengan dhamir hu, dan hu-nya ini maknanya mayit. Kalau mayit itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa jama', bisa mufrad, mayit pokoknya. Hu-nya apa? Mayit. Maka itu solusi secara bahasa. Hu-nya semuanya dibuat hu-nya kembali ke mayit. Kemudian faedah la yantafi bihadzal hadis, tidaklah bisa mengambil manfaat dengan hadis ini kecuali ahlul Quran yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya dan mengamalkan hukum-hukum Al-Quran dan beradab dengan adab Al-Quran. Kaifa, karena bagaimana mungkin Allah jadikan Al-Quran cahaya, kesembuhan dan hidayah bagi seorang hamba yang memboikot Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah musim semi atau hujan untuk hati dan cahaya untuk dada, dan hal yang membuat mengkilapnya hati untuk mengusir kesedihan dan menghilangkan alham, kecemasan dan keresahan, wal gham, dan keresahan, liman huwa min ahlihi, untuk orang-orang yang merupakan ahli Al-Quran. Adapun orang yang bukan ahli Quran, maka dia adalah orang yang memboikot Al-Quran. Maka orang yang memboikot Al-Quran tidak mendapatkan keutamaan ini.
Kalau ada pertanyaan silakan, daripada tanggung. Ya, ada seorang imam salat tarawih 4 rakaat 1 salam, ketika itu datang masbuk pada rakaat kedua dengan niat salat tarawih. Tapi kok yang di akhir pertanyaannya isya, mungkin dengan niat salat isya, sehingga tahiyat awalnya pada rakaat ketiga. Tahiyat awalnya pada rakaat ketiga, tapi dia nggak bisa tahiyat karena ini 4 rakaat 1 salam. Kemudian tahiyat akhirnya dan salam pada rakaat keempat. Apakah sah sholat isyaknya? Maka kalau dia ini makmum menginginkan sholat isya dan imamnya tarawih 4 rakaat sekaligus, yang jelas nanti setelah dia 2 rakaat dia perlu niat mufaraqah. Setelah dapat 2 rakaat dia niat mufaraqah untuk bisa tasawuf awal. Karena kalau tidak nanti dia akan di kasus ini dia akan meninggalkan sholat. Kalau misalnya anggap saja tidak masbuk, ikut dari awal, dapat 2 rakaat, semestinya dia kemudian niat mufaraqah untuk bisa tasawuf awal. Kalau tidak, nanti dia akan meninggalkan tasawuf awal secara sengaja. Ini kalau pakai sudut pandang mazhab Hambali yang mengatakan tasawuf awal itu wajib, jika ditinggalkan secara sengaja sholat batal. Maka nggak perlu statusnya masbuk, statusnya sejak dari awal saja sudah susah. Karena ini nanti sholat tarawihnya 4 rakaat sekaligus. Jadi setelah dapat 2 rakaat, wallahu a'lam, dia mestinya niat mufaraqah, niat sendiri gitu. Nanti kemudian lanjut sendiri. Bagaimana jika silaturahmi dan mendakwai paman dan keluarganya yang mengikuti aliran tertentu yang sudah puluhan tahun?
Jawabannya ya kita tetap baik, berhubungan baik, acara-acara keluarga datang, lebaran mungkin terjadi sowan dan seterusnya. Dan di sisi yang lain kita tingkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas agama kita, sehingga beliau bisa memandang kalau kita punya sisi kelebihan. Dari sisi kelebihan tersebut lama-lama keluarga itu percaya. Keluarga itu percaya beliau ini punya ilmu yang lebih, sehingga nanti bisa jadi tempat bertanya. Dan dari situ nanti bisa masuk sedikit-sedikit. Maka ya tidak harus kemudian dakwah itu tidak harus sak-saknya kata orang Jawa. Ini paman ini ikut aliran A, langsung kemudian bahas aliran A-nya tersebut. Ya enggak jadi, pertama enggak maksud dakwah tidak tertuju, dan maksud silaturahmi jadi bubar. Nanti akhirnya paman nggak mau ketemu, nanti kalau ketemu cuma mau ngerecoki saya saja, baru datang sudah disuruh pulang. Jadi ya tunjukkan akhlak mulia, ya, baik, kemudian ramah, ya, tunjukkan kemuliaan akhlak seorang muslim. Ya, kemudian di sisi yang lain sempurnakan diri dengan ilmu, sempurnakan diri dengan amal, sempurnakan diri dengan jadi pribadi yang semakin lebih baik, dan keluarga pun tahu perubahan positif kita dan manfaat dari perubahan tersebut. Lama-lama orang percaya, kalau percaya nanti akan tanya-tanya, ngomong pun bisa lebih didengar. Tentang latar belakang keluarga calon suami yang belum mengenal sunnah, apakah bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga ke depannya? Kalau suaminya seorang yang punya pribadi yang kokoh, dan setelah nikah itu tidak di rumah mertua, namun mandiri, insya Allah tidak banyak dipengaruhi. Tapi kalau nebeng mertua, ya sudah. Ya, apalagi yang ngasih makan mertua, ya semuanya nanti akan diatur. Ya, demikian juga ya, sosok suami yang punya kepribadian sehingga tahu ini hak-hak istrinya apa, kemudian apa yang datang dari orang tuanya sekedar usulan, dialah yang nanti memutuskan ini mana yang diterima, mana yang ditindaklanjuti, mana yang ditolak dengan sikap yang halus dan seterusnya, atau dengan sikap yang tegas. Apakah hukum ucapan biarkan semesta yang bekerja, serahkan saja kepada semesta, biarkan semesta yang membalasnya? Kalau kemudian terutama kalimat terakhir biarkan semesta yang membalasnya, maka dia diyakini semesta ini punya al-jaza, pembalasan amal perbuatan ada pada semesta. Ini bahaya sekali. Memberikan rububiyah kepada semesta, dan semesta itu alam. Serahkan saja kepada semesta, ini tawakal kepada alam. Biarkan semesta yang bekerja. Semesta itu diatur, dia tidak mengatur dirinya sendiri. Semesta itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang tidak benar. Ini ada
ada kesepakatan kerjasama usaha, ada pemodal, investor, kemudian pelaksana. Pihak A menyerahkan semua modalnya kepada B untuk dikelola sebagai modal usaha. Berarti ini transaksi A dan B itu mudharabah. Dan perlu diketahui dalam mudharabah, pemilik usaha adalah pemilik modal. Dan hakikat pelaksana adalah karyawan yang digaji dengan persentase. Dan pemutar modal, kemudian C pihak catering, kemudian pihak yang memesan catering. Untuk transaksi antara pelaksana B dan C pihak catering dan D pihak yang memesan catering. Maka ini bisa namanya transaksinya bisa salam paralel, salam bertingkat. Jadi pihak memesan catering itu bayar lunas di depan kepada pelaksana, kemudian pelaksana modal, pengelola modal, kemudian ini diserahkan kepada pihak real catering. Ini namanya salam bertingkat. Atau kalau tidak lunas di depan, maka nama akadnya istisna bertingkat. Ini istisna bertingkat. Istisna bertingkat hukumnya boleh dalam keadaan tidak tergantung kepada pihak catering dalam hal ini. Jadi transaksi antara pelaksana modal dengan pihak pemesan itu transaksinya independen. Dalam pengertian dia harus melihat catering ini bisa tepat waktu ataukah tidak. Jika dia tidak tepat waktu, maka dia maka dia harus punya solusi sehingga perkataan janji dia sama pihak pemesan tetap bisa tepat waktu. Asalkan tidak pasrah bongkoan sama satu pihak, boleh. Artinya ketika pemesan catering dengan pelaksana modal ini bertransaksi, nanti catering siap jam sekian, tanggal sekian, gitu. Maka kan perlu ada persiapan untuk jalan sampai menuju hari H. Maka dia kontrol betul. Kalau ternyata separuh kok harusnya ini tim schedule-nya itu separuh kok belum dapat separuh, ini alamat meleset, maka dia harus menyelesaikan hal ini dengan tidak tergantung pada itu, maka boleh. Tapi kalau dia tergantung pada itu sehingga dia tidak bisa apa-apa, tidak boleh. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.